setelah bertemu dengan Yunxi, sekaligus menyelamatkan dokter peri kecil. Setelah perpisahan singkat dengan dokter peri kecil, Xiao Yan kini mempunyai hal yang penting untuk dilakukan, yang mana hal tersebut adalah 3 bahan obat yang harus Xiao Yan dapatkan sebelum menelan inti api surgawi. Tempat di mana Xiao Yan berada saat ini tidak berada dalam batas kota Kingshan. Bagaimanapun, kota-kota kecil ini tidak jarang berada di dekat pegunungan binatang ajaib. Kota yang saat ini terletak paling dekat dengan Xiao Yan adalah kota besar yang terletak di Provinsi Timur Kekaisaran Jiama. Ukurannya jauh lebih megah dibandingkan dengan kota Wutan. Jika seseorang membahas kekuatan militernya, kota ini termasuk yang terkuat jika dibandingkan dengan semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan saat ini berencana untuk bergegas ke kota Black Rock. Ini karena hanya kota-kota berukuran besar yang akan dialokasikan armada transportasi terbang oleh Kekaisaran untuk digunakan rakyat jelata. Lagi pula, kemarahan gunung binatang ajaib dan perbatasan timur terlalu jauh. Jika Xiao Yan harus berjalan, Xiao Yan mungkin membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi, Xiao Yan harus menuju ke Black Rock City untuk mengambil salah satu armada transportasi terbang menuju perbatasan Kekaisaran. Tentu saja, Xiao Yan juga bisa langsung menggunakan sayap awan ungu untuk terbang ke sana. Namun, bahkan dengan promosinya baru-baru ini ke tingkat Doushi, sedikit tidak mungkin baginya untuk melewati lebih dari setengah Kekaisaran Jiama. Selain itu, akan terlalu mudah untuk diperhatikan oleh orang-orang jika Xiao Yan menggunakan sayap awan ungu untuk terbang. Xiao Yan tidak ingin mendapatkan masalah yang tidak perlu. Setelah turun dari puncak, Xiao Yan tiba di sebuah kota kecil. Xiao Yan beristirahat sebentar sebelum menyewa gerbong tercepat yang tersedia dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju Black Rock City tanpa berhenti. Singkat cerita, Xiao Yan pun akhirnya keluar dari kereta. Ada lelaki tua tersenyum kepada Xiao Yan. Setelah terbiasa dengan ketenangan lembah, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Yan tidak tahu harus berbuat apa. Pertama, cari tempat untuk bermalam. Yao Lao tidak yakin apakah kota Black Rock ini memiliki asosiasi alkemis. Jika ada, akan lebih baik untuk pergi dan mengikuti tes dan melihat apakah Xiao Yan dapat mencapai tingkat 2. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan terdiam saat Xiao Yan bertanya dengan suara tertegun, bukankah itu berarti Xiao Yan akan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis? Yao Lao berkata, tidak ada salahnya jika Xiao Yan sesekali mengungkapkan identitas Xiao Yan sebagai seorang alkemis. Xiao Yan masih sedikit terpesona saat Xiao Yan menggaruk kepalanya. Namun, Xiao Yan segera menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Xiao Yan bukanlah tipe yang memohon bantuan, jadi jika Xiao Yan memiliki kesempatan untuk membiarkan orang yang kuat berhutang budi padanya, Xiao Yan secara alami akan mengambil kesempatan itu. Jika tidak ada kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tambahan, jika Xiao Yan punya waktu, pergi dan lihat rumah lelang di sini. Jika ada monster core peringkat 3, cobalah yang terbaik untuk membelinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya sekali lagi, meskipun Xiao Yan belum menemukan jenis api surgawi apapun, Xiao Yan masih harus melakukan semua langkah persiapan. Jika Xiao Yan beruntung menemukannya, Xiao Yan mungkin harus meninggalkan kesempatan yang sangat langka untuk mengonsumsinya. Monster core peringkat 3, itu adalah bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil teratai darah. Xiao Yan bertanya sambil perlahan berjalan di jalan. Tatapannya secara acak menyapu toko-toko di sekitarnya. Jika Xiao Yan ingin menelan api surgawi, Xiao Yan akan membutuhkan bantuan setidaknya 3 hal yang sangat diperlukan. Blood Lotus Pill adalah salah satunya. Pil teratai darah adalah hal penting yang memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Dou Huang tidak akan berani bersentuhan dengan api surgawi, apalagi Doushi kecil seperti Xiao Yan. Air mancur dingin Ice Spirit. Jika pil teratai darah dimaksudkan untuk melindungi bagian luar tubuh, maka air mancur dingin jiwa es ini dimaksudkan untuk melindungi bagian dalam tubuh. Itu dapat melindungi Xiao Yan dari suhu destruktif dari api surgawi. Saat Xiao Yan memurnikannya, mencegah Xiao Yan dari terbakar sampai tidak ada yang tersisa.
Item terakhir dikenal sebagai jiwa penerimaan. Benda ini dapat menciptakan ruang khusus di tubuh Xiao Yan yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Bagaimanapun, jika Xiao Yan belum sepenuhnya memurnikan nyala api, jenis kemampuan destruktif dari api surgawi akan membakar segalanya, termasuk pusaran dan tubuh Xiao Yan, kecuali ruang ketiadaan semacam ini. Xiao Yan membuka mulutnya, wajahnya tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Air mancur dingin Ice Spirit dan jiwa penerimaan adalah dua hal yang bahkan belum pernah Xiao Yan dengar. Di mana Yao Lao ingin Xiao Yan untuk mencarinya? Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir tentang jiwa penerimaan. Saat itu, ketika Yao Lao sedang mencari api surgawi, Yao Lao secara kebetulan menyiapkan sedikit tambahan. Oleh karena itu, satu-satunya kekurangan Xiao Yan adalah air mancur dingin Ice Spirit dan peringkat 3 Monster Core. Xiao Yan bertanya, di mana Xiao Yan dapat menemukan air mancur dingin Ice Spirit? Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Itu ada di tempat yang sangat dingin atau tempat yang sangat panas. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan yang layak, mereka akan tahu bahwa hal itu sangat langka. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Xiao Yan memutar matanya saat Xiao Yan bertanya. Jika kita gagal mempersiapkan semua bahan ini, namun Xiao Yan menemukan api surgawinya, apa yang harus Xiao Yan lakukan? Yao Lao berkata dengan lembut tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Lalu kita lari. Abaikan kesempatan, tidak peduli seberapa sulitnya mendapatkannya. Tanpa tiga hal penting ini, Xiao Yan akan mati jika Xiao Yan berusaha menyentuh api surgawi. Menggelengkan kepalanya saat Xiao Yan tersenyum pahit, langkah Xiao Yan berhenti di luar penginapan yang luas dan mewah. Xiao Yan menghela nafas, baiklah. Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan peringkat 3 inti monster dan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, apakah Xiao Yan bisa mendapatkan mereka adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak yakin. Sekarang, kita harus pergi dan istirahat untuk malam ini. Setelah mengunjungi asosiasi alkemis besok, kita harus pergi dan mampir di rumah lelang. Semoga tidak mengecewakan. Di hari kedua, tepat saat cahaya pagi pertama menyinari daratan, Xiao Yan meninggalkan penginapan. Saat Xiao Yan pergi, Xiao Yan menanyakan tentang lokasi asosiasi alkemis di kota. Kota Blackrock memang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jiama. Meskipun hari masih sangat pagi, jalanan sudah ramai, penuh dengan suara dan orang. Apalagi ada sesekali tentara yang lewat dengan tertib. Dentang baju besi yang teratur jelas terdengar di udara pagi, seolah-olah itu adalah bel pagi. Mengikuti arah yang dikatakan pemilik penginapan, Xiao Yan perlahan melewati beberapa jalan yang sangat panjang. Xiao Yan berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya memperlambat langkahnya hingga berhenti. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan menatap bangunan megah yang muncul di depan matanya. Bangunan ini didesain dengan unik. Melihat garis luar dari luar, itu tampak seperti kuali obat sementara jendela yang mengelilingi bangunan tampak seperti saluran keluar api dari kuali obat. Dari atas gedung, ada penutup besar yang menjalar ke bawah, menutupi semua ruangan di bawahnya. Tatapan Xiao Yan jatuh ke papan prasasti cendana berwarna ungu pucat di luar gedung. Ada dua kata dalam naskah kuno yang tampak agak kabur dalam cahaya samar yang berkedip-kedip. Asosiasi Alkemis. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Xiao Yan menoleh dan melirik ke sekelilingnya. Xiao Yan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka yang melewati bangunan unik ini akan membuat tatapan kagum ke arah papan prasasti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menatap Xiao Yan yang berdiri dengan bodoh di luar asosiasi alkemis. Mengabaikan tatapan sekitarnya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum melangkah ke asosiasi alkemis. Ketika Xiao Yan memasuki gedung, dua pria besar bersenjata lengkap yang telah memperhatikannya untuk beberapa saat mengulurkan tangan mereka untuk memblokirnya. Dengan suara yang sedikit tidak jelas, salah satu dari mereka bertanya, "Anak kecil, ini asosiasi alkemis. Xiao Yan ingin masuk? Apakah Xiao Yan memiliki surat rekomendasi dari guru Xiao Yan?" Mendengar ini, jantung Xiao Yan berhenti berdetak. Dalam benaknya, Xiao Yan dengan lembut tapi ragu bertanya, "Guru, apa sebenarnya surat rekomendasi ini?"
Dari dalam ring, Yao Lao berkata dengan suara tertegun. Yao Lao juga tidak yakin. Setiap negara di benua Douki memiliki asosiasi alkemis mereka sendiri dan aturan mereka juga berbeda. Di masa lalu, Yao Lao jarang datang ke Kekaisaran Jiama, jadi Yao Lao tidak tahu apa itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Xiao Yan mengkhawatirkan apa yang harus dikatakan, angin berbau harum tiba-tiba bertiup dari belakangnya. Dari indranya, pemilik wangian ini tidak punya niat untuk menyingkir. Sedikit mengernyit, Xiao Yan hanya bisa memberi jalan dengan menggerakkan tubuhnya, yang menghalangi pintu masuk, ke samping. Hampir segera setelah Xiao Yan menyerah, sesosok mungil buru-buru berhenti di tempat yang Xiao Yan tempati. Mengabaikan Xiao Yan, yang berada di samping, sosok itu berbalik dan memanggil dengan manis, "Guru, cepatlah." Suara tua tanpa daya terdengar dari belakang. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tatapannya menyapu pria tua yang perlahan berjalan dengan langkah kaki malas. Matanya menjelajahi sekitar, akhirnya mendarat di lencana di dada lelaki tua itu. Di kuali obat kuno ada 4 gelombang berwarna perak yang digambar dengan cermat. Alkemis tingkat 4. Setelah bergumam dengan suara terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi memiringkan kepalanya dan menyaksikan gadis berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Usia gadis itu sekitar 20 tahun dan ia memiliki wajah yang halus dan cantik yang mempesona. Sosoknya sedikit mungil tapi tubuhnya berkembang dengan sangat baik. Tampaknya telah menemukan tatapan Xiao Yan sedang mengukurnya, gadis itu berbalik dan menatap Xiao Yan dengan pakaiannya yang biasa. Alisnya tanpa sadar terkatup. Setelah memberikan pandangan menghina pada Xiao Yan, gadis itu menghadapi 2 pria besar yang memblokir pintu masuk dan mendengus, menyuruh para penjaga itu untuk segera minggir. Grand Master Aotuo memenuhi reputasinya sebagai salah satu alkemis terbaik di kota Black Rock. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, ia bisa membiarkan Nona menjadi alkemis sejati. Suara gadis itu tidak sopan tapi kedua pria besar itu buru-buru memberikan senyuman minta maaf. Mereka dengan cepat memindahkan tubuh mereka ke samping dan membuat jalur. Yakinlah bahwa setelah Lan Fei menjadi seorang alkemis, tidak ada dari kalian yang akan diperlakukan lusuh. Saat wanita itu tertawa, tatapannya sembarangan mengarah ke Xiao Yan yang berpakaian biasa. Salah satu penjaga besar sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Namun, ada kecurigaan dalam ekspresinya yang memungkiri pikirannya bahwa Xiao Yan tidak akan bisa mengeluarkannya. Secara alami, kebenaran seperti yang Xiao Yan duga. Maafkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak memiliki hal seperti itu. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya dan kemudian menggaruk dagunya, gadis muda tadi sepertinya tidak memberimu surat rekomendasi untuk diperiksa. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tatapan yang digunakan pria besar pada Xiao Yan adalah yang diperuntukkan bagi orang bodoh. Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya secara bertahap. Melihat tindakan Xiao Yan, ekspresi kedua pria besar itu segera berubah. Mereka langsung mengambil senjata dari pinggang dan berteriak. Mengabaikan mereka berdua, tatapan Xiao Yan terfokus pada telapak tangannya. Sesaat kemudian, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Suhu tinggi dari api ungu menyebabkan ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis. Suara-suara kaget tak percaya keluar dari mulut mereka berdua. Dengan pengalaman mereka dari sering menjaga asosiasi alkemis, mereka secara alami tahu bahwa api teraglomerasi nyata adalah sesuatu yang perlu dibuat oleh alkemis tingkat 4. Namun, jika orang yang memanggil api nyata adalah orang yang sangat tua, mereka masih akan agak tenang. Kecuali, orang di depan mereka, jelas seorang pemuda yang belum mencapai usia 20 tahun. Maaf, tapi Xiao Yan bukan alkemis tingkat 4. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, mereka bisa memanggilnya Xiao Yan, itu saja. Tatapan Xiao Yan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan teriakan kedua penjaga itu. Beberapa dari mereka yang memiliki mata tajam dengan jelas melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Di luar asosiasi alkemis, ada beberapa yang sangat terkejut sehingga udara dingin mereka terdengar jelas. Mengamati adegan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Xiao Yan hanya bisa menjabat tangannya dan dengan cepat memadamkan api ungu saat Xiao Yan menghadapi kedua penjaga itu dan bertanya, "Sekarang, bolehkah Xiao Yan masuk?" Setelah bertukar pandangan, kedua penjaga dengan cepat menundukkan tubuh mereka dan berkata dengan hormat. Menghela nafas, Xiao Yan menjentikan lengan bajunya dengan jarinya sebelum secara bertahap melangkah maju dan memasuki gedung ini yang menampung mereka yang memiliki status tertinggi di antara semua yang tinggal di kota batu hitam ini.